Halo kawan-kawan guru, kembali bersama Arif di sini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas kembali tentang TKA, tes kemampuan akademik. Kita akan membahas tentang tanya jawab seputar tes kemampuan akademik ini ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah TKA ini wajib diikuti oleh semua murid? Jawabannya adalah tidak. Lalu apakah ada konsekuensinya bagi murid yang tidak ikut TKA ini? Nah, di dalam tanya jawab ini disebutkan bahwa TKA ini tidak diwajibkan. Jadi hanya murid yang siap saja yang boleh ikut. Sementara yang tidak siap atau merasa tertekan tidak perlu ikut. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihannya dalam pendidikan. Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA, dan murid tetap dapat lulus dari sekolah meski tidak ikut TKA ini. Namun TKA sebagai hasil dari tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru. Hasil TKA juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lain. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Kemudian siapa saja yang dapat mengikuti TKA? Semua murid kelas akhir yaitu kelas 6 SD atau MI, kelas 10 SMP MTS atau sederajat, dan kelas 12 SMA, MA atau sederajat. Baik dari jalur pendidikan formal, non-formal, ataupun informal. Apakah peserta dari sekolah luar negeri atau pindahan internasional bisa ikut TKA? Asalkan murid tersebut terdaftar di basis data kementerian dan memiliki NISN valid, mereka bisa ikut TKA. Bagaimana dengan murid yang berkebutuhan khusus? Murid dengan kebutuhan khusus dapat ikut TKA kecuali mereka yang memiliki hambatan intelektual. Lalu dari jalur pendidikan rumah bagaimana? Murid dari sekolah rumah atau homeschooling, asalkan dia terdaftar di basis data kementerian atau memiliki NISN yang valid, dapat mengikuti TKA sesuai dengan jenjangnya. Bagaimana dengan murid SMK, padahal mayoritas ingin langsung kerja? TKA ini tidak wajib pada prinsipnya, baik pada murid SMK maupun SMA. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat dijadikan sebagai sumber informasi capaian akademik yang bisa jadi nanti diminta oleh dunia kerja. Hal ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan masing-masing perusahaan atau organisasi. Jadi pada prinsipnya saya melihat ini tetap perlu dokumen TKA ini. Dan jangan khawatir lulus atau tidak lulus ya, karena yang meluluskan itu tetap sekolah masing-masing murid. Lalu untuk peserta program paket A, B, C, apakah juga ikut TKA? Ya, mereka peserta pendidikan jalur non-formal dan informal yang ingin mendapat pengakuan kesetaraan, ini perlu mengikuti TKA. Kalau misalnya tidak ikut tahun ini, apakah bisa ikut tahun depan? Kesempatan untuk mengikuti TKA ini hanya diberikan oleh murid di akhir jenjang pendidikan. Jadi kesempatannya itu hanya satu kali saja. Kecuali misalnya dia tidak lulus dari sekolah. Oleh karena itu dia masih bisa mengikuti TKA ini di tahun berikutnya. Apa yang diharapkan dari TKA ini? Dengan adanya TKA diharapkan murid secara individu mempunyai laporan capaian akademik yang terstandar. Sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan di kedepannya. Yang sifatnya memerlukan informasi capaian akademik individu. Jadi TKA ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi untuk pemetaan mutu pendidikan dan masukan penyusunan kebijakan dalam upaya untuk peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, TKA ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan juga penilaian. Apakah TKA ini menentukan kelulusan murid? Sekali lagi tidak. TKA ini tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap sekolah yang menentukan. Lalu kenapa TKA ini diadakan? Penilaian sekolah saat ini secara umum cenderung belum objektif, jadi sulit untuk digunakan pada situasi yang menuntut perbandingan antar sekolah atau wilayah. Misalnya untuk keperluan seleksi, TKA hadir sebagai penyeimbang dan penguat kredibilitas penilaian, bukan sebagai pengganti sistem yang ada. Apa bedanya TKA dengan UN? Ini pernah kita bahas di video sebelumnya, silahkan dilihat. UN itu sifatnya wajib, sementara TKA ini tidak. Kemudian UN itu sifatnya menentukan kelulusan, sementara TKA ini tidak menentukan kelulusan murid. Apa saja mata pelajaran yang diujikan di dalam TKA? Di jenjang SD, SMP, atau sederajat, mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia dan matematik. Sementara di jenjang SMA, MA, atau SMK, atau sederajat, yang diujikan adalah selain dua mata pelajaran tersebut, juga ada bahasa Inggris ditambah 2 mata pelajaran pilihan. Siswa bisa memilih mata pelajaran apa saja di dalam TKA, ini khusus untuk siswa SMA atau SMK. Siswa memilih 2 mata pelajaran saja dari daftar yang tersedia.
Sekolah diharapkan dapat memberikan arahan pilihan sesuai dengan minat dan siswa, sesuai juga dengan rencana tindak lanjut studi mereka di mana. Pemilihan ini dilakukan saat pendaftaran TKA. Bagaimana bentuk soal TKA? Soal TKA berbentuk pilihan ganda biasa, yaitu soal hanya dengan satu pilihan jawaban yang benar. Dan pilihan ganda kompleks, yaitu soal dengan pilihan jawaban benar bisa lebih dari satu. Lalu bagaimana dengan sekolah yang menerapkan kurikulum 2013? Apakah soal TKA-nya itu berbeda tingkat kesulitannya atau berbeda soalnya? Jadi soal TKA ini sama untuk kedua kurikulum karena dikembangkan dengan mempertimbangkan kompetensi atau materi yang berlaku untuk kurikulum nasional ataupun kurikulum 2013. Apakah soal TKA berdasarkan literasi dan numerasi seperti asesmen nasional? TKA tidak mengukur literasi dan numerasi secara umum melainkan kompetensi di mata pelajaran itu sesuai dengan kurikulum. Namun, soal TKA tetap menekankan pada penalaran dan pemecahan masalah. Ini yang perlu ditekankan. Apakah akan ada kisi-kisi atau contoh soal TKA? Kementerian mempublikasikan kerangka asesmen. Nanti kita bahas ya kerangka asesmen ini. Berisi informasi mengenai materi atau kompetensi yang diukur, termasuk contoh soal. Informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, oleh siapa saja. Lalu pelaksanaan TKA ini bagaimana? Pelaksanaan TKA berbasis komputer dan bertempat di masing-masing sekolah, terutama sekolah yang sudah berakreditasi. Dan ini wajib di sekolah yang sudah berakreditasi dan memiliki fasilitas minimal untuk diselenggarakannya TKA. Apakah TKA ini akan dilaksanakan setiap tahun? Ya, TKA akan diselenggarakan setiap tahun. TKA perdana jenjang SMA sederajat akan dilaksanakan di tanggal 1 sampai 9 November 2025 ini. Dan untuk jenjang SD, MI atau sederajat dan SMP, MTS sederajat, perkiraan pelaksanaannya itu di bulan Maret atau April tahun depan 2026. Apakah bisa menggunakan HP jika sekolah tidak punya komputer? TKA ini dirancang sebagai tes yang terstandar dengan menggunakan komputer, jadi HP itu tidak bisa digunakan. Kemudian apakah murid boleh ikut TKA di sekolah lain? Bila kondisi sekolah belum memungkinkan untuk pelaksanaan TKA, murid dapat mengikuti TKA di sekolah lain. Hal ini dilakukan dengan koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor DEPAG sesuai dengan kewenangannya. Apakah waktu pelaksanaan TKA tidak bentrok dengan ujian sekolah lain? Jadwal TKA akan dirancang agar tidak tumpang tindih dengan ujian semester atau ujian sekolah. Jadwal TKA juga disesuaikan dengan kalender akademik dan kalender nasional karena terkait dengan hari besar agama serta hari besar nasional. Apakah sekolah boleh menolak mengikuti TKA? Apa dampaknya? Sekolah perlu memfasilitasi pelaksanaan TKA. Bila TKA tidak dilaksanakan, murid akan dirugikan karena tidak adanya kesempatan memperoleh hasil TKA dan tidak bisa memanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Bagaimana murid dari keluarga kurang mampu dapat mempersiapkan diri sementara mereka tidak mempunyai biaya untuk mengikuti bimbingan belajar? TKA mengukur apa yang dipelajari di sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi agar murid, guru, orang tua memahami dan mempunyai gambaran tentang TKA, Kemendikbudrismen menerbitkan kerangka asesmen yang memuat informasi tentang kompetensi yang diukur beserta contoh soalnya. Dengan adanya informasi tersebut, setiap satuan pendidikan mempunyai kesempatan yang sama dalam mempersiapkan murid tanpa perlu ikut bimbel. Murid juga dapat belajar secara mandiri, mempersiapkan diri dengan belajar lebih serius. Bagaimana peran Kemendikbudrismen, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA? Kemendikbudrismen menyiapkan sistem TKA, menyiapkan soal, melakukan pengolahan hasil, dan menerbitkan sertifikat hasil TKA. Sementara pemerintah daerah dan Kemenag sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan untuk satuan pendidikan di bawah kewenangannya. Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan tingkat SMA, MA, SMK, dan sederajat. Selain itu, melakukan penjaminan mutu untuk soal TKA, SDMI sederajat, dan SMP MTS sederajat dikembangkan oleh pemerintah kabupaten kota. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan TKA. Selain itu juga melakukan penyusunan sebagian soal TKA, SD, dan SMP. Satuan pendidikan atau sekolah juga menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan TKA seperti komputer, listrik, dan internet, juga petugas proktor dan teknisi. Siapakah yang mengeluarkan sertifikat TKA? Jawabannya adalah Kemendikbudrismen. Sementara sekolah yang melakukan pencetakan. Apakah nilai TKA dapat muncul pada ijazah? Nilai TKA ini tidak muncul di ijazah. Nilai TKA akan dicantum dalam sertifikat hasil TKA yang diterbitkan oleh Kemendikbudrismen dan dicetak oleh sekolah. Apakah orang tua dapat mengakses hasil TKA putra-putrinya? Sertifikat TKA dapat diakses oleh murid dan orang tua melalui platform yang disediakan oleh Kemendikbudrismen.
Apakah hasil TKA dapat digunakan untuk daftar kuliah di luar negeri? Hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik murid dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memerlukan informasi capaian akademik murid, termasuk untuk mendaftar kuliah di luar negeri dan dalam negeri. Jadi ini tergantung pada persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi atau institusi. Bila mensyaratkan capaian akademik terstandar nasional, hasil TKA ini dapat digunakan. Kenapa soal TKA ini tidak seluruhnya disiapkan oleh Kemendikdasmen, tapi melibatkan dinas provinsi dan dinas kabupaten kota? Pelibatan Pemda dalam penyiapan sebagian soal TKA ini untuk meningkatkan relevansi soal dengan konteks lokal. Selain itu juga untuk mendorong penguatan kapasitas daerah dalam pengembangan instrumen asesmen yang berkualitas. Kebijakan menggunakan sebagian soal daerah merupakan suatu hal yang baru, sementara hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam seleksi penerimaan murid baru. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjamin kualitas soal yang digunakan pada suatu wilayah. Dengan adanya penjaminan mutu soal dari Pemda Provinsi, kemudian dari Pemda Kabupaten Kota, kualitas soal TKA yang digunakan pada suatu wilayah dapat dibandingkan dan digunakan untuk kepentingan seleksi. Nah ini yang penting, barangkali pertanyaan bagi kepala sekolah. Apakah hasil TKA ini akan mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan sekolah? Jawabannya adalah tidak. Hasil TKA tidak secara langsung mempengaruhi akreditasi atau rapor pendidikan. Namun, data TKA dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran, kualitas penilaian di sekolah-sekolah. Apakah nilai rapot masih digunakan pada seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau sepenuhnya digantikan oleh TKA? Kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi merupakan kewenangan Kementerian Dikti-Saintek. Namun telah ada kesepakatan bahwa hasil TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau kita kenal SNBP. Dalam hal ini, hasil TKA akan dijadikan validator rapor. Seperti diketahui, rapor merupakan sumber informasi untuk SNBP. Apakah semua jalur PTN akan menggunakan nilai TKA? Hal yang telah disepakati adalah TKA akan dijadikan sebagai validator rapor untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP itu tadi. Penggunaan TKA untuk jalur lain, termasuk jalur mandiri, itu diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Apakah TKA dapat digunakan untuk pengakuan kesetaraan lulusan luar negeri? Regulasi terkait TKA belum mengakomodasi untuk penyetaraan ijazah luar negeri. Demikian tanya jawab seputar TKA yang dokumennya itu disediakan oleh pemerintah. Semoga bermanfaat. Di video berikutnya kita akan membahas tentang Peraturan Kepala Beskap Kemendikdasmen nomor 45 HAN 2025 tentang kerangka asesmen tes kemampuan akademik jenjang SMA, MA sederajat dan SMK atau MAK. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.